Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami berkumpul, kami merindukan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan hati ini Bapa. Mari Tuhan beracara Tuhan, berkaryalah Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari dasar hati kami mau katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hati kami Tuhan. Kau selalu menyertai setiap jalan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami manakan pujian kami, kami manakan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena ketika kami manakan pujian kami, syukur kami, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami.
terima sukacita surga daripada Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi setiap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Namamu boleh dimuliakan, kuasa-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap dan kami mau menunjukkan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percayakan, katakan sama-sama amin. Saya lihat umat Tuhan bagi diri semuanya. Boleh lihat kanan kiri, kanan shalom. Shalom. Kita mau katakan terima sukacita surga kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi setiap jiwa kita. Haleluya. Biarlah sukacita surga nyata atas kehidupan kita, amin. Apapun yang terjadi, percayalah sukacita surga tidak akan pernah hilang asalkan kita tak pernah menghilang dari hadapan Tuhan, amin. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah puji yang akan kita naikkan ini menjadi iman kita, menjadi doa kita, bahwa kita berkata pada jiwa kita, tak usah takut, Allah menjaga itu. Tak usah bimbang, Yesus yang melihara kita. Kalau dunia ini menakutkan, membuat kita khawatir, percayalah ada Yesus yang memberikan kita kekuatan.
menjaga kita, yang melihara kita. Roh Kudusnya akan selalu menghibur. Terima kasih Tuhan. Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar.
besar, Engkau Allah yang mengerti kebutuhan kami, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan, yang sanggup kami bayangkan. Karena Engkau Allah yang memiliki segala-galanya di dalam dunia ini. Dan kami aman bersama-sama dengan Tuhan, dan kami mau terus merasa tenang di dalam Engkau, sebab Engkau lah yang menjamin hidup kami, sebab Engkau lah Allah yang memegang tangan setiap kami. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, maka setiap kami akan merasa aman tinggal di dalam hadirat-Mu. Terus Tuhan, lakukan penyertaan-Mu dalam hidup kami, terutama saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hati setiap kami diubahkan, biar setiap kami dikuatkan, biar setiap kami yang lemah memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Setiap kami yang berputus asa, kami memperoleh pengharapan yang baru dalam Tuhan. Tapi sebaliknya, jika ada di antara kami yang salah Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menegur melalui kebenaran firman. Karena kami percaya ketika firman-Mu bekerja dalam hidup kami, maka firman-Mu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Silakan dulu. Shalom, jemaat Tuhan. Hello ya, hari ini datang beribadah secara langsung. Jemaat Tuhan jadi bagi yang menyaksikan secara online, maupun setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Saya akan langsung saja mengajak kita membuka Alkitab kita, saudara. Saya membuka dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi yang pertama kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-2. Judulnya di sana adalah kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Demikian firman Tuhan, 2 Tawarik pasal yang ke-20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamat, yakni En-Gedi. Puji nama Tuhan, saudara. Ini adalah keadaan di mana bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosafat saat itu mengalami permasalahan yang besar. Ya. Bagaimana permasalahan yang besar? Karena kita baca dari ayat yang pertama tadi, ada 3 bangsa yang hendak menyerang Israel. Yang pertama adalah Bani Moab, bangsa Moab. Yang kedua adalah Bani Amon. Dan yang ketiga adalah pasukan orang Meuni, orang Edom, saudara. Jadi ada 3 bangsa, orang Amon, orang Moab, orang Edom bersatu hati. Mereka melawan Yosafat. Sedikit memberikan gambaran, saudara coba buka Alkitab saudara di peta.
saya mengajak saudara untuk melihat peta. Biasanya yang suka melihat peta itu si Dora. Aku peta, aku Dora. Kali ini saya saudara mengajak saudara untuk membuka peta. Saudara yang punya Alkitab di handphone, maaf ya, nggak ada petanya. Peta perjanjian lama, ya. Kerajaan Israel dan Yehuda, ya. Nah, saudara bisa lihat di situ, ya, bahwa ada bangsa Israel, kerajaan Israel dan Yehuda, ya, atau bangsa Israel pada perjanjian lama. Ya. Saya nggak tahu Alkitab kita mungkin beda-beda, petanya juga beda-beda. Kalau saudara bawa handphone saja, ya, mungkin saudara bisa lihat di Google, ya, kerajaan Israel pada perjanjian lama. Jadi kalau di peta itu, ya, di sebelah kanannya itu ada bangsa Amon. Kemudian agak ke bawah dikit sebelah kanan itu bangsa Moab. Nah, kemudian di sebelah selatan itu ada bangsa yang bernama bangsa Edom. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab di sana ada tulisan laut asin, itu adalah laut mati. Ya. Jadi Sungai Yordan, di bawahnya Sungai Yordan itu ada laut mati. Di sebelah selatan Sungai Yordan. Kita kembali ke Alkitab. Jadi saudara bisa membayangkan gambarannya betapa besar bangsa yang menyerang Israel. Ada bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Edom. Bangsa-bangsa yang ada di sekitar selatan dan tenggara dari bangsa Israel. 3 bangsa yang cukup besar. Kenapa mereka menyerang Israel? Kenapa mereka menyerang Yehosafat? Karena mereka merasa gentar, mereka merasa takut nanti jangan-jangan Israel akan ekspansi ke daerah mereka. Jadi sebelum orang Israel menyerang bangsa itu, lebih baik mereka bersepakat untuk menyerang Israel. Karena pada saat itu Yehosafat sedang berada dalam masa yang luar biasa kuat, diberkati Tuhan. Tuhan menyertai. Itulah masalah yang dihadapi oleh Yehosafat dan bangsa Israel. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi ketika masalah itu besar dan terjadi dalam hidup saudara, mari kita belajar dari Yehosafat. Karena Yehosafat juga mengalami permasalahan yang tidak mudah, permasalahan yang sangat besar. Karena ada 3 bangsa yang menyerang dia sekaligus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yehosafat? Yang pertama, saudara, kita baca di dalam ayat yang ketiga. Yehosafat menjadi takut. Ayat yang ketiga, Yehosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yehosafat adalah ketika dia takut, dia mencari Tuhan. Saudaraku, seseorang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia ini pasti tidak lepas yang namanya perasaan takut itu ada. Apalagi saudara memiliki permasalahan dan problem, pasti ada rasa takut, ada rasa kecewa. Itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasih, kita menjadi sedih dan berduka. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Ketika kita memiliki masalah yang berat, saudaraku, dalam ekonomi, dalam keluarga kita menjadi cemas, kita menjadi takut. Itu adalah sesuatu yang biasa. Itu adalah respon awal ketika masalah itu datang. Ada kecewa, ada putus asa, ada takut, ada khawatir. Tetapi yang menjadi persoalannya, respon apa yang kita lakukan setelah kita mengalami permasalahan. Dan Yehosafat memberi respon yang baik ketika dia mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara bisa saja takut, saudara bisa merasa cemas, saudara bisa merasa khawatir.
Tetapi itu akan salah kalau saudara hanya mengandalkan kekuatan saudara sendiri dan terjebak dalam permasalahan saudara. Saudara berlarut-larut dalam kesedihan saudara. Saudara berlarut-larut dalam ketakutan saudara. Saudara berlarut-larut dalam kecemasan saudara. Tetapi mari kita mengikuti teladan Yosafat. Ketika dia takut, dia mencari Tuhan. Kemana saudara pergi ketika saudara merasa takut? Kemana saudara pergi ketika saudara merasa kecewa? Kemana saudara pergi ketika saudara merasa bimbang dan putus asa? Memang secara ilmu psikologi, saudara, kalau kita merasa kecewa, kita merasa takut, kita merasa bimbang dan sebagainya, kita perlu orang untuk menerima curhatan hati kita. Ya. Mungkin kita menghadu, kita berbicara kepada suami istri kita berbicara kepada orang tua kita atau sahabat karib kita, atau kita berbicara kepada gembala sidang kita, orang-orang yang kita anggap lebih rohani daripada kita. Itu adalah sesuatu hal yang luka, ya. Dan itu akan meringankan sedikit, dalam tanda kutip, sedikit mengurangi tekanan yang ada pada kita. Tetapi saudara tidak boleh lupa, saudara tidak hanya mentok sampai di sini, tetapi yang saudara tidak boleh lupa dan seharusnya menjadi tempat pertama saudara lari adalah Tuhan. Ketika kita takut, ketika kita kecewa, maka keputusan yang harus kita ambil adalah mencari Tuhan. Kenapa? Kalau kita curhat kepada manusia, kepada tetangga kita, dia bisa ember maksudnya apa dulu? Dia bisa menceritakan masalah kita, tidak menyimpan masalah kita, dia malah ngomong ke orang lain, sehingga permasalahan kita diketahui oleh orang lain. Kita bilang kepada sahabat kita, ternyata sahabat itu juga bisa mengecewakan. Kita bergantung kepada manusia, ternyata manusia itu juga bisa mengecewakan. Suami istri kita, orang-orang dekat bisa mengecewakan, saudara. Pelayan-pelayan Tuhan bisa mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak pernah mengecewakan kita ketika dia datang. Siapa saudaraku? Tuhan. Cuma masalahnya, pribadi yang tidak pernah mengecewakan itu sering kita lupakan. Ketika kita ada kekurangan ekonomi, kita larinya ke siapa tuh? Kita larinya ke saudara-saudara kita yang mungkin lebih mampu untuk menolong menyelesaikan masalah ekonomi kita. Ketika kita bermasalah dalam pekerjaan, kita larinya kemana? Kita larinya kepada orang-orang yang lebih jago dalam pekerjaan. Kita larinya ke bos kita. Tapi Tuhan seringkali kita lupakan. Berapa banyak di antara kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam menghadapi permasalahan, tetapi kita lupa untuk mencari Tuhan. Dan Yosafat memberikan contoh yang tepat. Ketika dia kecewa, ketika dia takut, ketika dia putus asa, dia tidak punya pengharapan, dia lari kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi selaku apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, ingat, saudara harus lari datang kepada Tuhan. Manusia memang begitu, ya. Seringkali hanya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya diri sendiri, dan lupa berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Yosafat ketika menghadapi permasalahan yang besar? Yang dilakukan Yosafat ketika menghadapi permasalahan baik dirinya maupun bangsa Israel, dia itu mengajak begitu banyak orang, mengajak seluruh bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ketiga bagian B di sana dikatakan seperti ini.
ia atau Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa, saudaraku? Supaya berpuasa. Ayat yang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa, saudaraku? Mencari Tuhan. Dari ayat yang ketiga dan keempat ini, saudara-saudara, ketika Yosafat menghadapi ketakutan, menghadapi permasalahan, dia mengajak bangsanya untuk berdoa. Dia mengajak seluruh Israel, seluruh Yehuda untuk berpuasa, saudara. Jadi dia tidak membiarkan masalah itu hanya dipendam seorang diri, tetapi dia membutuhkan kesatuan hati dari seluruh bangsa itu untuk datang di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saudaraku, kalau orang banyak berdoa, apalagi seluruh Yehuda berdoa bahkan berpuasa, Yosafat yakin, Yosafat percaya di dalam kesatuan umat Tuhan ada kuasa yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa. Kan ada firman-Nya, ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Terus apa, saudaraku? Bila saudara seiman, apa? Hidup dalam persatuan. Mari kita belajar dari Yosafat. Saudara memerlukan yang namanya persatuan. Saudara memerlukan yang namanya kesehatian. Saudara memerlukan yang namanya kata sepakat. Karena itu ketika saudara memiliki permasalahan, saudaraku, ada kesepakatan. Antara siapa? Antara saudara dengan orang-orang yang terdekat dengan saudara, antara saudara dengan keluarga saudara. Permasalahan dalam rumah tangga, seharusnya rumah tangga itu, keluarga itu bersepakat untuk menaikkan permohonan di hadapan Tuhan. Permasalahan di dalam pelayanan, ada baiknya seluruh pelayanan itu bersepakat meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada pelayanan kaum muda di tempat ini, ada masalah, ada baiknya seluruh kaum muda di tempat ini bersepakat bersatu hati menaikkan Tuhan di hadapan Tuhan. Naik kenceng yang kayaknya ngomong tadi. Aku mati. Gak tahu apakah mati lampu lokal atau semuanya, ya. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada kesatuan, kesehatian di antara kita di dalam rumah tangga saudara, ya. Di dalam kehidupan saudara dengan komunitas saudara, di lingkungan saudara, di mana saudara berada, ya. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika mereka bersepakat meminta sesuatu dalam nama aku akan mengabulkan. Jadi Yosafat merasa pentingnya kesatuan itu, pentingnya kesehatian itu. Dan inilah yang seringkali hilang di tengah-tengah keluarga Tuhan. Saya tidak tahu ketika saudara mengalami permasalahan, apakah saudara bersehati dengan saudara-saudara yang lain, bersehati dengan keluarga saudara, bersehati dengan suami istri saudara, atau saudara hanya memendam masalah itu sendiri. Perhatikan juga, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena itu kita perlu yang namanya kesehatian. Apakah saudara sudah pernah melakukan ketika saudara memiliki masalah dalam hidup saudara? Ketika saudara belum pernah melakukan, mari belajar dari Yosafat. Yosafat tidak merasa dia jago, dia kuat, sehingga dia berkata pada tentara-tentaranya, ayo kita perang. Enggak. Tetapi ketika ada yang masalah yang besar, dia mengumumkan kepada seluruh Yehuda dan seluruh
apalagi mau bulan puasa, ya kan? Bulan yang penuh berkat dan ampunan bagi saudara kita, dan mereka rutin melakukannya, mereka luar biasa melakukannya, saudara. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah engkau pernah berpuasa? Maksud saya, apakah engkau suka berpuasa? Saudara, puasa itu tidak ditentukan oleh besarnya badan, enggak. Ya. Kalau dia kurus, oh berarti dia suka berpuasa, enggak. Nah, kalau begitu ukurannya, ya, saudara senang kalau saudara kurus. Kenapa? Karena mungkin dilihat orang lebih suka berpuasa. Yang cilaka kalau badannya besar, gitu ya, kayak Luis, ya. Kak Markus, gitu ya. Kaya perutnya sudah kelihatan. Nah itu Kak Markus, Luis, mungkin nggak pernah berpuasa, itu perutnya sudah menonjol semua, ya. Apalagi Anita, ya, paling gendut, ya, di antara kita, ya. Berarti dia paling nggak banyak berpuasa. Bukan, ukurannya bukan dari penampakan tubuhnya, ya. Tetapi ukurannya apa, saudara? Ya saya juga nggak tahu, karena tidak bisa dilihat oleh orang. Tapi puasa itu adalah hubungan pribadi antara kita dan Tuhan, ya, yang hanya Tuhan sendiri yang tahu, ya. Manusia sih bisa berbohong, ya kan? Bilangnya berpuasa, sepakat sama istri berpuasa, ya kan? Hari ini kita puasa, ya, ya kita puasa. Kita berdoa untuk ini, ya. Suaminya kerjanya di lapangan, ya. Lapangan apalagi kalau panas-panas kan haus, ya kan? Haus, ya. Lapar, ya, karena sudah pusing dan sebagainya, ya, terpaksa lah makan. Sampai di rumah, ya, ditanya hari ini puasa, iya puasa, ya, karena memang ukurannya adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan, dan yang bisa mengukur itu hanya saudara dan saya, ya. Kalau saudara mengukur kadar puasa saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan itu seberapa besar, seberapa banyak, ya. Kalau saudara merasa kurang, ayo kita bisa belajar dari Yesus, ya. Mereka sepakat, seluruh Yehuda sepakat datang kepada Tuhan, dan mereka berkumpul, ya, datang dari semua kota. Ada kesatuan yang luar biasa. Jadi saudara, mari kita belajar ketika saudara memiliki permasalahan, ada baiknya saudara menceritakan dengan orang-orang terdekat, ya, dan suami istri, anak-anak, ya kan? Kalau keluarga kan harusnya terbuka untuk masalah, ya. Ini papi lagi tak punya duit, atau mami lagi ada permasalahan di kantor, ayo kita doa sama-sama. Anak-anak juga begitu, mau ujian, mau tes. Kemarin ada ulangan tengah semester, ya. Ada baiknya kita semua datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Sesungguhnya dalam keluarga tidak ada perlu sesuatu yang disembunyikan, ya. Diceritakan, kemudian didoakan bersama-sama. Bagaimana dengan pelayanan? Pelayanan juga sama seperti itu. Kita berdoa bersama-sama. Ketika ada saudara-saudara kita yang mengalami permasalahan, kita dukung bersama-sama dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Jadi kalau sudah memiliki permasalahan, tidak salah, minta doakan bersama-sama, ya kan? Pak Daniel, lihat saya ingin doakan sama-sama. Tapi kebanyakan di antara kita malu kalau kita memiliki permasalahan. Kebanyakan di antara kita itu pengennya kita dilihat orang baik-baik saja, tidak masalah, tanpa masalah, tidak ada pergumulan, saudara. Padahal penting bagi kita
untuk menunjukkan kesehatian ketempatan di antara kita ketika kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mengajak seluruh bangsa itu untuk bersatu hati mencari Tuhan. Yang ketiga, Yosafat berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Kemudian apa saudaraku? Dia juga mengingat janji-janji. Mulai dari ayat yang kelima. Ya. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ya. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya." Kemudian Yosafat mengingatkan janji Tuhan, mengatakan janji. Ayat yang ke-8. "Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu," kata mereka. "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini." Yosua mengingatkan janji Tuhan, ya. "Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Yosua beriman dan mengingatkan janji Tuhan. Dan ayat ke-10 baru dia menyatakan permasalahan. "Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka untuk memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan apa saudaraku? Anak-anak mereka. Jadi dengan sehati Yosafat mengajak seluruh bangsa itu berdiri di hadapan Tuhan, ya. Dan seluruh Yehuda juga datang dari seluruh kota. Mereka membawa istri dan anak-anak, ya. Dan Yosafat berdoa dengan iman, berdoa dengan mengatakan janji Tuhan bahwa Tuhan Allah Israel akan terus menyertai mereka. Jadi saudaraku, ketika saudara menghadapi permasalahan yang berat, ketika saudara menghadapi kekecewaan, saudara menghadapi kekhawatiran, mari kita berdoa dengan iman Tuhan. Kita ucapkan janji-janji Tuhan. Kita ucapkan janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita baca. Janji Tuhan yang sungguh banyak untuk memelihara hidup kita. Ucapkan itu di hadapan Tuhan, tapi berdoa dengan iman. Sebab ketika kita mengucapkan janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan sampai ke telinga kita untuk menguatkan iman kita, ya. Sebab iman timbul karena pendengaran akan apa saudaraku? Akan firman Kristus, akan firman. Ketika kita berdoa dengan mengucapkan janji-janji Tuhan, kita berdoa dengan percaya kepada Tuhan,
Maka sudah saya percaya setiap kita akan dikuatkan apapun yang menjadi permasalahan kita. Ketika Yosafat berdoa dengan iman dan menyatakan janji-janji Tuhan, saya percaya saat itu Yosafat mendapat kekuatan yang luar biasa. Saat itu Isaya mendapat kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan, dan tinggal saatnya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ketika saudara mengalami permasalahan yang berat, saudara nyatakan dengan iman. Katakan perkataan iman dalam hidup saudara. Jangan memperkatakan perkataan yang akan melemahkan hidup saudara, tetapi perkataan iman yang akan menguatkan hidup saudara, yang saudara bisa temukan dalam janji-janji firman Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Saudara akan memperoleh kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Bagaimana akibatnya, saudara? Akibatnya adalah Yosafat akhirnya memperoleh kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan sendiri yang bekerja. Mereka tidak berperang. Memang Tuhan menyuruh ayo berperang, maju berperang. Tetapi bukan kamu yang akan berperang, tetapi aku yang akan berperang. Akibatnya apa, saudaraku? Tiga bangsa ini mereka saling menyerang dan saling membunuh. Ya. Sehingga Yosafat dan pasukan Israel mereka maju berperang. Tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Mari saudaraku belajar dari kehidupan Yosafat ini. Mari, yang pertama, ketika kita takut, ketika kita khawatir, kecewa, mari kita datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita memiliki kesehatian dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Ya. Di dalam doa kita, di dalam puasa kita untuk masalah kita, ya. Mari kita bisa mulai dalam keluarga kita masing-masing. Yang belum punya keluarga otomatis nebeng dengan orang tuanya masing-masing, ya. Bersahati itu penting supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan, ya. Suami istri anak-anak dalam keluarga juga dalam pelayanan kita bersahatian supaya Tuhan campurkan. Dan yang terakhir, berdoa dengan iman, mengucapkan janji-janji Tuhan bahwa Tuhan akan campur tangan dan menolong kita seperti Tuhan menolong kehidupan Yosafat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita pujikan dan memandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu.
Makasih Tuhan Kau hadapan di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu. Ketika mereka mengalami ketakutan, ketika mereka mengalami kecemasan, kekecewaan, supaya mereka datang kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, saat yang terbaik bagi kami itu datang di hadapan Engkau. Biarlah Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa umat-Mu yang dipanjatkan dari rumah-Mu ini ya Tuhan, yang dipanjatkan dari rumah kami masing-masing, yang berseru di hadapan Tuhan untuk persoalan mereka, untuk permasalahan hidup mereka, untuk kekhawatiran, untuk kecemasan, untuk kekecewaan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau untuk setiap permasalahan kami. Sebagaimana Engkau menolong Yosafat Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau juga menolong setiap kami umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, yang datang di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan pada saat ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau lah yang akan menolong hidup kami. Ajari setiap kami Tuhan untuk bersahati bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang terdekat dengan kami, bersama dengan orang-orang satu iman dalam gereja kami, untuk masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya di tengah kesehatian maka berkat-berkat-Mu tercurah di sana. Berkati setiap keluarga-keluarga, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati persekutuan dalam gereja kami Tuhan, supaya kesehatian itu terjadi di dalam nama Tuhan. Jangan ada kuasa-kuasa iblis yang hendak memisahkan kami satu dengan yang lain, tetapi biarlah kami tetap sehati di dalam Tuhan, sebagaimana doa-Mu ya Yesus. Jadikan kami menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Terima kasih Tuhan, karena ajari kami untuk terus berdoa dengan iman, dengan mengucapkan janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Maka kami percaya akan dikuatkan, kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Tuhan, dan Engkau akan berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang tengah menghadapi pergumulan yang berat hari ini. Berikan mereka kekuatan yang luar biasa. Karena kami percaya Allah yang sama, Allahnya Yosafat, akan juga sanggup untuk menolong hidup mereka, supaya mereka tidak lagi dicekam oleh rasa ketakutan, supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kekecewaan dan keputusasaan mereka, tetapi ada harapan yang luar biasa. Karena kami punya Allah yang luar biasa, yaitu Allah Yosafat. Allah kami juga Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Kau akan terus bekerja untuk terus menolong dan menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Pujian hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk. Hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, Jumat Agung itu tanggal 2 April. Jadi tanggal 2 April itu kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang lazimnya disebut Jumat Agung. Dan pada tanggal 4 April kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Paskah. 2 hari penting dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus, dan juga kebangkitannya, Paskah, hari Minggu tanggal 4 April, di mana hari Jumat Agung disertai perjamuan kudus dan tanggal 4 April disertai perjamuan kudus. Nah, Tuhan mengingati Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita mengadakan ibadah 3 pagi. Karena pagi hari jam 9 Tuhan ada ibadah Jumat Agung di Pigi. Kita jam 3. Jadi mohon perhatikan dan diingat, tanggal 2 April dan 4 April
merayakan Jumat Agung dan Pasca. 2 hari itu kita ibadah jam 3 sore tempat ini. Jam 3 sore, ingat ya. Jadi jangan datang jam 10, tapi jam 3 sore. Karena memang hari-hari yang ya disebutnya hari-hari berkesan itu termasuk Natal dan sebagainya, Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan itu merupakan hari-hari khusus. Karena itu saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita dengan baik. Dan kalau boleh saya pesan, bukan hanya pada saat kita masuk dalam ibadah Jumat Agung, lalu ibadah Paskah, lalu baru kita mengenal kebaikan kita. Kita mengenal kemuliaan kita. Tapi setiap hari kita harus merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini bukan setiap hari, kita betul-betul harus menikmati kehadiran Tuhan. Karena itu berani itu saya mengatakan perlu membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya dan menyapa firman Tuhan yang memang berarti. Sebab di dalam perjalanan hidup kita ini pasti banyak sekali tantangan, pasti banyak sekali hal-hal yang membuat kita harus lebih mendekat dan di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Kita diberi kekuatan, kita diberi kekuatan. Mari persiapkan diri kita untuk ibadah tanggal 2 April hari Jumat Agung jam 3 sore, dan hari Minggunya kita merayakan Paskah jam 3 sore. Saya kira itu saja. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita ingin menaikkan satu pujian. Oh Bapa yang Maha Kuasa-Mu.
mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu. Dan kami memuliakan Engkau bukan hanya ketika kami menaikkan pujian di dalam gereja, tetapi seluruh aspek sisi kehidupan kami. Orang boleh melihat betapa Engkau kami muliakan dan kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan, sehingga membuat orang-orang yang belum mengenal Engkau tertarik untuk mengenal Engkau Allah yang hidup. Inilah tujuan kami dalam kehidupan yang sungguh-sungguh di mana kami boleh mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, dan kami memuliakan Engkau karena Kaulah segalanya dalam hidup kami. Ketika kami dalam lembah kekelaman pun, nyata penyertaan-Mu tidak pernah jauh dan lepas daripada kami. Ketika kami berada dalam keberhasilan pun, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh nyata, Engkau ada menuntun kami sehingga kami tidak lupa diri. Kami tidak menjadi orang yang sombong, Tuhan, tetapi dengan apa yang Kau anugerahkan dan berkati kepada kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Inilah kehidupan yang kami rindukan. Inilah kehidupan yang kami dambakan, Tuhan. Kami boleh menjadi serupa dengan Engkau yang terus taat, setia, memandang selalu kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Bapa, berkatilah keluarga besar GBI Tuhan. Berkatilah keluarga besar GBI Kelor dalam rumah tangga mereka. Berkatilah keluarga besar GBI Kelor dalam usaha mata pencaharian mereka. Teristimewa iman percaya mereka, kerinduan untuk mengenal Kau lebih dalam lagi, Tuhan, sehingga kehidupan setiap anak-anak-Mu boleh menjadi kehidupan yang berkesaksian bahwa Engkau Allah yang hidup dan tidak ada Allah lain di luar Engkau yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Betapa kami rindu terus memuliakan Engkau, betapa kami rindu terus dekat dengan Engkau, Tuhan, berseru kepada-Mu dalam setiap keadaan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk kesehatan kami. Kalau kami tetap sehat, semua karena anugerah-Mu saja, Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang anak-Mu yang hari ini tidak hadir karena satu dan lain hal yang mereka tahu. Bapa, apabila mereka sedang sakit, tolong sama dan pulihkan mereka. Apabila mereka sedang lemah, kuatkan mereka, Tuhan. Apabila mereka sedang dalam keadaan yang jauh daripada Engkau, ulurkan tangan-Mu membawa kembali mereka kepada-Mu. Tuhan, ampunilah, ampuni kami semua, Tuhan. Apabila kami menjadi anak-anak-Nya yang lupa dan tidak berterima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan, biar kiranya begitu banyak orang boleh datang kepada-Mu, memuji-Mu, menyembah, menghormati-Mu, dan kami pulang dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, karena firman-Mu itu kekuatan dalam hidup kami. Dan iman, manusia hidup bukan hanya oleh makanan dasar, terlebih lagi oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur menyambut semua firman, dan saat ini kami berdiri. Kami kembali sedang kemana kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang harapan hatimu pada Tuhan. Bukalah tanganmu, angkatlah tanganmu di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan tempatmu. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus turun senantiasa menyertai dan ada dalam hidupmu dimanapun kau berada, mulai saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami sambut dengan iman semua berkat ini. Bersama-sama saya yang diberkati, kita katakan
Amin. Amin.